Pemirsa, di saat banyak mata uang Asia justru melemah terhadap dolar, ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, ringgit Malaysia muncul sebagai mata wang terbaik di Asia pada tahun 2026. Malaysia kini nombor 15 paling berdaya saing di dunia. Apa sudah jadi dekat Indonesia apabila pendakwa raya telah mengeluarkan satu arahan untuk menyita beribu-ribu motosikal elektrik yang... Adakah betul sebenarnya Indonesia nak bankrupt ataupun ni adalah lebih kepada sentimen tak puas hati terhadap dasar ekonomi Pak Prabowo sahaja? Guys. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dipermudah dalam segala hal urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Belakangan ini nilai tukar ringgit Malaysia kembali menunjukkan penguatan. Sejumlah analisis menilai penguatan tersebut didukung oleh ekonomi yang relatif kuat serta investasi serta kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Malaysia. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari tekanan nilai tukar akibat kondisi global hingga kebutuhan menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian pasar internasional. Namun, kondisi ekonomi kedua negara memiliki karakter dan tantangan yang berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan hanya dari pergerakan mata uang semata. Dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, ringgit Malaysia muncul sebagai mata wang terbaik di Asia pada tahun 2026. Pencapaian ini bukan sekadar angka di atas carta, tetapi mencerminkan keyakinan pelabur terhadap kekuatan ekonomi, kestabilan dasar negara serta hala tuju pembangunan Malaysia yang semakin diyakini. Jadi inilah kedudukan ranking Malaysia. Ya, seperti itulah sahabat-sahabat semua. Memang kehebatan negara Malaysia betul-betul di luar nalar. Di saat negara-negara lain mengalami penurunan, tapi di negara Malaysia malah menguat. Itulah kehebatan negara Malaysia. Pemirsa, di saat banyak mata uang Asia justru melemah terhadap dolar, ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Di tengah ketidakpastian global, perang, dan tekanan pasar keuangan, Malaysian ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Kalau kita perhatikan, pergerakan mata uang itu selalu jadi cermin ya dari kondisi ekonomi suatu negara. Jadi saat ada satu negara yang bisa bertahan, bahkan menguat di tengah tekanan global, artinya ada sesuatu yang berbeda di dalam negerinya. Dalam kondisi global seperti sekarang, di mana arus modal sangat sensitif, pergerakan kecil saja ini bisa menjadi sinyal besar bagi pasar. Apakah ini kebetulan ataukah ada fondasi ekonomi yang memang lebih kuat? Kita akan bedah datanya satu persatu dalam Speed Desk. Warga RI jangan iri, ringgit Malaysia kini jadi mata uang terkuat di Asia. Kita ke slide yang pertama. Nah pemirsa, kalau kita lihat ya grafik ini memang kelihatan ya perbedaannya di mana ringgit Malaysia ini paling naik atau paling tinggi di Asia. Ada di kisaran 2,64% secara year to date. Disusul oleh yuan China di 2,23%, lalu juga dolar Singapura di 0,7%. Sementara mayoritas mata uang lain justru melemah. Kita lihat di sini ada beberapa negara yang justru melemah. Sudah ada dong Vietnam, dolar Taiwan, yen Jepang, won Korea, dan yang menarik di sini ada sayang sekali harus terkoreksi dari baht Thailand, rupiah, peso Filipina, dan rupiah India yang masing-masing pelemahannya atau terkoreksinya lebih dari 3%. Artinya di saat tekanan global naik, akhirnya dolar menguat. Ringgit di sini malah bisa melawan arus dan akhirnya mampu mengalami penguatan dan pergerakannya tidak kecil pemirsa. Sebenarnya pergerakan ini tidak sering terjadi. Biasanya saat dolar menguat, mayoritas mata uang di Asia akan ikut tertekan. Tapi kita lihat di sini ada outlier yang ada negara yang ini justru bisa naik dan ini akhirnya langsung menarik perhatian pasar. Kita lihat di slide selanjutnya juga sudah ada data pemirsa di sini kalau kita zoom pergerakannya pemirsa.
Ini adalah grafik USD to Malaysian Ringgit. Nah, kita lihat di awal tahun. Di awal tahun ini ringgit masih di kisaran 4,3%. Lalu 4,3 per dolar ya maksud saya pemirsa. Nah, lalu akhirnya perlahan turun dan sekarang ada di posisi 3,94 per dolarnya. Dan kita lihat pemirsa dari grafik ini, ringgit memang terus menguat secara bertahap ya, bukan lonjakan yang sekali, lalu turun. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini juga masih akhirnya lanjut naik atau lanjut menguat seperti itu ya. Yang ini akhirnya menunjukkan ada support yang cukup kuat dari dalam negeri. Dan pemirsa kalau kita lihat pola pergerakannya di sini, ini bisa dibilang cukup rapi ya, bukan spike yang tiba-tiba aja, tapi memang ada tren yang terbentuk. Artinya ada aliran dana dan juga permintaan yang sangat konsisten. Dan inilah yang biasanya menjadi sinyal bahwa pasar mulai trust atau mulai percaya. Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa, dan ini juga menarik di mana ringgit tidak hanya kuat terhadap dolar, tetapi juga sesama mata uang di Asia lainnya. Kita lihat terhadap rupiah India, ini naik di kisaran 8%-an, lalu di peso Filipina di 7%, terhadap rupiah juga akhirnya menguat 6,8%, baht Thailand juga menguat 6,5%, won Korea di 5,2%, yen Jepang di 4,6%, dolar Taiwan ada di 3,6%, dong Vietnam ada di 2,8%, dolar Singapura di 2%, dan yuan China di 0,4%. Jadi memang terlihatnya bukan artinya dolar yang melemah atau faktor global, tapi memang ada kekuatan internal di ekonomi Malaysia itu sendiri. Pemirsa, pembandingan ini penting karena memang kalau semua mata uang melemah, kita bisa bilang ini faktor global. Tapi kalau misalnya ada satu sendiri yang kuat, misalnya Malaysia gitu ya, artinya memang ada cerita domestik di dalamnya yang berbeda. Saat satu mata uang menguat terhadap banyak negara sekaligus, ini akhirnya menunjukkan bahwa daya tarik ekonominya memang sedang meningkat, baik dari sisi perdagangan maupun dari sisi investasi. Kalau kita tarik ke dalam pemirsa, ada beberapa faktor utama atau penopang ya. Yang pertama kita lihat ada perdagangannya yang kuat. Total perdagangan Malaysia ini tumbuh sekitar 9,3% year on year, di mana ekspor juga naik sebesar 8,3%, impornya pun naik di 10,4%. Yang kedua ada pertumbuhan ekonominya yang masih di atas 5% pada kuartal 1 2026. Kita lihat juga yang ketiga ini terkait dengan dana asing yang masih masuk atau mengalir ke Malaysia, di mana arus modalnya juga masih terpantau positif dan permintaan ringgit juga ikut naik. Kalau kita lihat memang dengan adanya kombinasi ini pemirsa, dari ekspor plus investor yang masih signifikan, akhirnya dolar masuk, investasi masuk, dan ringgit akhirnya menguat. Yang pemirsa, jadi yang kita lihat di kurs Malaysia ini sebenarnya memang mencerminkan kondisi fundamental. Dan pemirsa, kombinasi inilah yang akhirnya menjadi combo ya. Saat ekspor kuat, dolar masuk, saat investor masuk, permintaan ringgit akhirnya naik, dan saat ekonomi stabil, resiko dianggap lebih rendah. Jadi memang semua faktor ini saling menguatkan. Negara dengan fundamental yang kuat akan lebih baik atau lebih mudah untuk menarik aliran modal, dan itulah yang kemudian tercermin dari pergerakan mata uangnya. Pemirsa, dari data tersebut memang terlihatnya penguatan mata uang tidak terjadi begitu saja. Saat fondasi ekonomi kuat, perdagangannya tumbuh, dan kepercayaan investor masih ada, mata uang bisa bertahan bahkan bisa menguat. Dan di tengah kondisi global yang masih tidak pasti, ringgit saat ini menjadi contoh bahwa tekanan eksternal tidak selalu harus berujung pada pelemahan. Dan pemirsa, ini juga menjadi pengingat bagi kita ya bahwa pergerakan kurs bukan hanya angka-angka di layar saja, tetapi hasil dari kekuatan ekonomi, kepercayaan pasar, dan juga arah kebijakan. Dan selama faktor-faktor itu masih terjaga, mata uang memiliki ruang untuk bertahan bahkan di tengah tekanan global. Penguatan ringgit memang menjadi kabar positif bagi Malaysia. Tetapi bukan berarti Indonesia jauh tertinggal. Kinerja ekonomi sesuatu negara dipengaruhi banyak faktor seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, produktivitas, dan kebijakan pemerintah. Karena itu, perkembangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara tetap menarik untuk disimak secara objektif dan berdasarkan data. Anwar Ibrahim, bila masa kau rehat? Tengok jadual dia. Kita pun rasa penat. Minggu lepas Anwar terbang ke Rusia. Bukan makan angin.
dia jumpa Presiden Vladimir Putin dan dapatkan jaminan bekalan minyak, gas dan diesel untuk Malaysia sekurang-kurangnya 20 tahun akan datang. Belum habis di Rusia, terus ke Turkmenistan, Petronas pula. Malaysia kini nombor 15 paling berdaya saing di dunia. Di sebalik pelbagai dakwaan kononnya ekonomi Malaysia semakin lemah, laporan antarabangsa menceritakan kisah yang berbeza. Dalam IMD World Competitiveness Ranking 2026, Malaysia melonjak 8 anak tangga daripada kedudukan ke-23 tahun lalu kepada tempat ke-15 dunia. Lebih menarik, Malaysia mengatasi beberapa negara maju seperti United Kingdom, Jerman, Korea Selatan dan Thailand. Kalau tengok rekod 5 tahun kebelakangan ini, prestasi Malaysia juga menunjukkan peningkatan yang ketara. Tahun 2022, Malaysia berada di tangga ke-32. 2023 naik ke tangga ke-27. 2024 turun ke tangga ke-34. Tetapi di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia melonjak semula ke tangga ke-23 pada 2025 dan kini ke tangga ke-15 dunia. Apa maksudnya? Ia menunjukkan keyakinan pelabur semakin meningkat, daya saing negara semakin kukuh, dan dasar ekonomi yang dilaksanakan mula mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Ya sudah, tentu masih banyak yang perlu diperbaiki. Tetapi apabila sebuah badan antarabangsa meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing di dunia, itu bukan lagi soal persepsi. Itu adalah penilaian berdasarkan data. Tahniah Malaysia. Tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia dan kepada kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terus berusaha memulihkan keyakinan terhadap ekonomi negara. Adakah betul sebenarnya Indonesia nak bankrupt ataupun ni adalah lebih kepada sentimen tak puas hati terhadap dasar ekonomi Pak Prabowo sahaja? Guys, pada 12 Jun 2026, Jakarta bergolak lagi apabila ratusan mahasiswa dikatakan turun ke jalanan dalam satu demonstrasi yang diberi nama Indonesia menuju bangkrut. Jadi, apa yang diorang bantah ni? Diorang bantah kenaikan harga petrol bukan bersubsidi, kos sara hidup yang dikatakan semakin meningkat dan beberapa program mega kerajaan yang dianggap terlalu mahal. Antara sasaran utama diorang ni adalah program makanan percuma yang dikatakan bagi manfaat kepada lebih 83 juta kanak-kanak dan juga wanita hamil. Bagi mahasiswa, kerajaan sebenarnya sedang berbelanja terlalu besar semasa kedudukan fiskal semakin tertekan akibat harga minyak dunia yang dikatakan melonjak susulan konflik Timur Tengah. Akan tetapi kalau kita tengoklah data ekonomi sebenar, cerita dia tak semudah Indonesia nak bankrupt. Indonesia sebenarnya masih merupakan ekonomi terbesar ASEAN dengan saiz ekonomi melebihi US 1.6 trilion. Kadar pertumbuhan boleh dikatakan baik iaitu sekitar 5% tahun dan nisbah hutang kerajaan sekitar 40% daripada KDNK. Dan angka ni sebenarnya adalah jauh lebih rendah berbanding banyak negara maju yang ada nisbah hutang melebihi 80% daripada KDNK. Jadi daripada sudut kewangan negara sebenarnya Indonesia ni masih jauh daripada kategori bankrupt lah. Apa yang tepat adalah kerajaan Indonesia sebenarnya tengah berdepan satu dilema besar antara nak terus memberikan subsidi, membiayai program kebajikan berskala besar ataupun kawal defisit fiskal supaya tak terus melebar. Jadi pada pandangan saya lah, protes ni dia lebih mencerminkan tekanan yang dirasai oleh rakyat biasa berbanding resiko sebenar negara Indonesia yang menjadi bankrupt ataupun muflis lah. Bila harga minyak naik, harga barang naik dan juga peluang pekerjaan pun akan terasa makin mencabar. Jadi rakyat akan mula persoalkan keutamaan perbelanjaan kerajaan itu sendiri. Sebab tu slogan Indonesia menuju bangkrut lebih berfungsi sebagai mesej politik untuk tarik perhatian terhadap kos sara hidup berbanding gambaran sebenar keadaan ekonomi negara diorang. Akan tetapi kerajaan Pak Prabowo sebenarnya tak boleh pun memandang rendah bantahan ni sebab dia akan bagi isyarat bahawa rakyat sebenarnya semakin sensitif terhadap isu subsidi, harga barang dan penggunaan wang negara. Kalaulah perkara ni tak diurus dengan baik, tekanan politik boleh jadi lebih besar daripada tekanan fiskal itu sendiri. Mesti begitu, kondisi ekonomi setiap negara memiliki tantangan dan keunggulan masing-masing. Karena itu penting untuk melihat perkembangan ekonomi berdasarkan dan fakta, bukan hanya dari pergerakan nilai tukar mata uang itu sendiri. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan.
dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.